Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil jama'ah wa nahana 'anil tafarruq. Asyhadu an la ilaha illallah lahu mulkus samawati wal ardh wa huwa ya'lamu khayyatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah, semoga di subuh yang penuh dengan kemuliaan disaksikan oleh para malaikat ini siang dan qiyam Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan seluruh urusan dunia dan akhirat kita bagi semua insan yang mendorong tersebarnya kebaikan demi kebaikan. Semoga oleh Allah dikekalkan, dinaungi dengan naungan sayang. Wabil khusus guru kita Haji Aswan, semoga oleh Allah tetap dinaungi dengan sayangnya, disehatkan beliau sehingga terus diberi kekuatan untuk menegakkan ta'lim kebaikan-kebaikan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sudah memasuki 10 akhir Ramadan, benar gak? Hari keberapa ini? 20 ya, Masya Allah. Jadi besok sudah masuk hari ke-21. Betah di dunia ini gak terasa. Para ulama bersepakat, Bapak Ibu, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan permulaannya pada tanggal 17 Ramadan, sehingga kaum muslimin di seluruh dunia memperingati nuzulul Quran. Betapa tidak, karena Al-Quran yang agung, kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, banyak hadis-hadis sahih yang mempersaksikannya. Inilah bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudan linnas, sebagai pedoman bagi manusia, bukan cuma bagi kaum muslimin muttaqin, tetapi untuk manusia. Sehingga subhanallah, sampai dengan hari ini di Universitas Harvard itu ditulis ayat Al-Quran tentang nilai-nilai keadilan, dicuplik ayat-ayat Allah. Apa jadinya kalau kita manusia hidup tanpa pedoman? Bagaikan kapal tanpa GPS, bisa membentur-bentur, tak peduli halal, tak peduli haram. Alhamdulillah. Hudan nas wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu sendiri menjadi bayyinatin minal huda. Bayyinah artinya benderang, wal furqan, dan menjadi furqan, menjadi pembeda antara hak dan batil. Karenanya alangkah malang kita begitu kita diberi keuntungan yang begitu besar sekali, tetapi kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Alangkah rugi orang yang diberi keuntungan yang begitu menakjubkan, kemudian kita abai terhadap nilai-nilai keagamaan itu. Bapak
di malam yang spesifik keagungannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan ia Al-Quran di malam yang penuh dengan kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang penuh kemuliaan. Di salah satu ayat Allah yang lain Allah juga berfirman, Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rizki hambanya bagi siapa yang ia kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah yang maha kuasa untuk menyempitkan rizki tentunya bagi siapa yang ia kehendaki. Jadi makna qadar, makna qadar itu di samping mulia juga maknanya adalah sempit. Kenapa begitu? Karena begitu agungnya Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia kemudian berangsur-angsur turun sesuai dengan periodiknya atas kehendak Allah, dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun, maka tanazzalul malaikatu warruh, maka diiringi oleh malaikat yang berbondong-bondong, dipimpin oleh ar-ruh. Ar-ruh, para mufassir bersepakat itu adalah Jibril alaihissalam. Jadi kenapa makna qadar itu adalah sempit? Karena begitu Al-Quran turun, berbondong-bondong ribuan bahkan jutaan malaikat lebih banyak dari manusia, itu benar-benar membuat langit itu menjadi sempit. Karena makhluk Allah yang mulia itu dipimpin oleh Jibril alaihissalam mengagungkan Al-Quran, mengiringi turunnya Al-Quran, sehingga malam Lailatul Qadar itu malam yang sempit dipenuhi oleh makhluk yang mulia mengiringi turunnya Al-Quran. Allah berfirman seperti itu. Wa ma'adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang tahukah kamu apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar, kalau kita lihat Quran surat Al-Furqan ayatnya ayat kedua, pakai syiddah, qaddara yuqaddiru taqdiran, alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Itu ada kalimat qadar. Qadar yuqaddiru taqdir. Dialah Allah yang baginya, yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Maka tidak patut Allah memiliki anak, pun tidak patut bagi Allah ada kemusyrikan di dalam kerajaannya itu. Dan dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu, kemudian Allah meletakkan ukuran-ukurannya, takdira, dengan ketentuan-ketentuannya yang tepat. Jadi takdir itu terukur, semuanya berjalan sinergis dan harmonis. Jadi takdir itu adalah ukuran-ukuran. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, di malam Lailatul Qadar itu malam ketika petugas-petugas Allah, para malaikat berbondong-bondong turun ke langit dunia, maka kala itu kata Imam Ibnu Katsir 1 tahun bahagia, bencana, kematian, sepanjang 1 tahun ke depan itu ditulis di dalam Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam itu malam yang benar-benar ditentukan takdir
Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jadi malaikat benar-benar sibuk menuliskan jodoh, pati, bagja, cilaka kata orang Sunda. Jodoh-jodohnya, kematiannya, kebahagiaannya, kecelakaannya, takdir baik dan takdir buruk itu ditulis sepanjang setahun ke depan. Nah karena itu pertanyaan besarnya adalah, kalau malaikat begitu mengagungkan, kaum muslimin seluruh dunia merayakan nuzulul Quran sebagai sebuah syukur akan panduan yang mulia ini, Al-Quran. Kita dikaruniai oleh Allah pedoman yang tak akan pernah berubah sampai kiamat. Panduan yang luar biasa hebatnya Al-Quran ini. Maka pertanyaannya adalah, apa yang mesti kita lakukan terhadap Al-Quran ini? Mada wujubuna lil Qur'anil Karim. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Para ulama kemudian menjelaskan setidak-tidaknya ada 6 poin kewajiban kita kepada Al-Quran sebagai sebuah refleksi terhadap nuzulul Quran. Yang pertama, membaca. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengimani dan mengamalkannya. Yang keempat, memuliakannya. Yang kelima, mendakwahkannya. Yang keenam, menghafalkannya sekuat daya yang kita mampu. Taqra'uhu fahmun imanan ta'ziman dakwatuhu, mendakwahkan. Kemudian yang keenam, tahfiruhu fi mastata'tu. Ada 6 poin kewajiban kita kepada Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu, sungguh naif ketika kita mengaku beriman kepada Al-Quran, kemudian kita pilih-pilih Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu kita. Mari kita lihat sebagai sebuah barometer, apakah kita termasuk orang yang layak dipanggil oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, kutiba bimakna wujiba, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang terdahulu berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada 3 kata kunci satu ayat ini. Kata kunci yang pertama adalah munada. Insan yang dipanggil adalah mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak peduli orang yang bukan mukmin. Kata kunci yang kedua, kutiba, diwajibkan. Bimakna wujiba. Kata kunci yang ketiga, litaroji, output dari kewajiban camp sebulan penuh Ramadan ini, camp pelatihan ini, outputnya adalah insan yang muttaqin, yang ridho diatur oleh aturan Allah, seluruh perintahnya ditaatinya, seluruh larangannya dijauhinya. Bapak Ibu, 3 poin ini. Ramadan itu kesimpulannya wajib berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Lalu
dia makan di tengah umum. Dengan sombong dia mengatakan Ramadan tidak wajib. Ramadan hanya wajib di zaman Nabi. Orang itu hukumnya apa, Bapak Ibu? Apakah dia masih muslim? Pasti dia kafir. Betul begitu ya Pak ya? Karena para ulama bersepakat berdasarkan ayat ini Ramadan itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian puasa Ramadan. Nah, sebagai alat ukur Bapak Ibu, satu Al-Quran 30 juz itu harus kita terima tanpa reserve. 30 juz tidak boleh kita pilih-pilih. Nah kalau pilih-pilih bagaimana? Mari kita lihat surat An-Nur ayat 47. Wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na. Mereka berkata, ada ya-nya ya mudhara'ah, ada waw dan nun menunjukkan jamak. Wa yaquluna, mereka berkata, amanna billahi wa bir rasuli, kami iman kepada Allah dan Rasulnya. Summa, kemudian yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik, mereka melengos setelah mendeklarasikan keimanannya, mereka tidak mau menanggung beban taklif next daripada keimanannya itu, dia tidak mau tanggung. Summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin, maka mereka bukan mukmin. Jadi pernyataan keimanan oleh Allah bisa tertolak. Kenapa keimanan itu bisa tertolak? Padahal keimanan itu harta yang tak ternilai harganya. Para sultan, para raja-raja Islam rela meninggalkan istananya. Sultan Banten itu singgasananya hancur, mahkota kekuasaannya lebih baik dia tinggalkan daripada keimanannya tercabut. Lebih rela tinggal di hutan-hutan bersama rakyat. Kalau kita ke Banten, istananya hancur beserta semua harta kemewahannya ditinggal, kemudian dibombardir oleh Belanda. Menunjukkan bahwa bagi mukmin keimanan itu harta yang tiada ternilai harganya. Jadi alangkah malang kalau kita mengaku sebagai mukmin kemudian keimanan oleh Allah ditolak. Wa ma ulaika bil mu'minin, mereka bukan mukmin kata Allah. Apa yang menyebabkan keimanan ini tertolak? Quran surat 48 dari surat An-Nur itu. Quran surat An-Nur ayat 48. Wa idza du'u ila Allah. Du'u dalam bentuk passive voice, dalam bentuk majhul dari da'a yang du'aan atau dakwatan. Wa idza du'u ila Allah, apabila mereka diajak, apabila mereka didakwahi kepada Allah. Wa rasulihi, mereka diajak kepada sunnah-sunnah Rasulnya. Liyahkuma bainahum, lamnya lam ta'lil, diajak pada Al-Quran dan sunnah liyahkuma, supaya mereka memutuskan kehidupannya berdasarkan Quran dan sunnah itu. Idza fariqum minhum mu'ridun, maka sebagian orang yang menyatakan keimanan dan keislaman itu mu'ridun, mereka menolak. Subhanallah. Jadi mereka tidak mau diatur hidupnya ini oleh Quran, dan mereka berpaling dengan tata aturan yang lain. Maka kata Allah, wa ma ulaika bil mu'minin, maka mereka bukan mukmin. Wa iyyakullahul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin, dengan sombong berdasarkan hawa nafsunya mereka memilah Al-Quran. Wa iyyakullahul haqqu, apabila akan memperoleh haknya, akan memperoleh yang enak-enak bagi dirinya, ya'tu ilaihi mud'inin, maka mereka menerima Quran dengan penuh ketundukan. Afi qulubihim maradun, apakah di dalam hati mereka ada penyakit? Amir tabu, apakah hati mereka ragu-ragu? Am yakhafuna ayyahifallahu alaihi rasuluh, atau mereka khawatirkan adakah
kalau mereka merujuk pada Quran dan kehidupan ini, Allah dan Rasulnya akan berbuat dolim kepada mereka. Bal ulaika humud dhalimun, bahkan mereka lah yang dolim. Dolim bermakna dulmun, artinya dia hidup dalam kegelapan, tidak mengerti halal, tidak mengerti haram. Maka hidup macam itu adalah hidup yang menuju kehancuran dunia dan akhirat. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin akhiri sampai jam 6 selesai. Saya ingin akhiri betapa di dalam Bulughul Maram ini, kitab Bulughul Maram, kitab yang diterima oleh Muhammadiyah maupun NU. Di pesantren Muhammadiyah maupun di pesantren NU ini tidak ada ikhtilaf, diterima oleh kedua belah pihak. Di sini dijelaskan di bab Ramadan betapa aturan Allah itu amat sangat manusiawi, amat sangat dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang Allah, dan rahim dengan kasih dan sayang. Kenapa begitu? Karena aturan Allah menyatakan dirinya, kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Dialah Allah, Rabb kalian, yang telah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Allah yang Maha Agung itu rahmah, kasih sayang. Dialah yang menciptakan manusia ini dalam tatanan yang sinergis dan harmonis. Kemudian Allah menginstruksikan wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian bikin kerusakan di bumi ini setelah dia diciptakan oleh Allah dengan tatanan yang harmonis. Mari kita lihat halamannya, halaman 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui nabinya yang mulia tentang indahnya tatanan aturan Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaqtu ya Rasulullah. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini berkata, halaqtu ya Rasulullah. Telah binasa aku wahai utusan Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki ini, wa ma ahlakaka? Apa yang menyebabkan kamu binasa? Qala, laki-laki ini menjawab, waqatu alam ro'ati fi Ramadan. Aku telah, mohon maaf Bapak Ibu, aku telah mencampuri istriku. Maksudnya aku telah bersenggama dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu ma tu'tiqu raqabah. Kalau begitu, mampukah kamu membebaskan budak? Bapak Ibu, saya pikir budak itu sudah tidak ada hari ini, saya pikir. Tapi subhanallah, ternyata Afrika Selatan itu membebaskan budak belum lama. Di Amerika masih terjadi perbudakan. Kalau kulit hitam berbuat salah, itu polisinya orang dua lelengan, kata orang Prancisnya. Orang dua lelengan itu dia diperlakukan tidak manusiawi, sehingga di sana banyak protes orang-orang kulit hitam. Jadi ada perlakuan yang tidak seimbang kulit putih dengan kulit hitam. Di negeri kita, saya baca itu berita bagaimana wanita-wanita NTT yang dijanjikan kerja di Singapura tiba-tiba dia dijual. Jadi manusia hari ini masih dijual beli ternyata. Dijual, kemudian dijanjikan kerja tadinya, tahu-tahu dia menjadi pemuas nafsu syahwat tanpa dibayar. Nah, ini berarti terjadi perbudakan. Dan membebaskannya, kita bayar lawyer mahal sekali itu.
ngongkosinnya ke Singapura, beli tiketnya pulang pergi, bayar lawyernya, mahal sekali. Maka kata Nabi, bagi orang yang berbuat kesalahan di bulan Ramadan di siang hari, dia bercampur dengan istrinya, maka kata Nabi, hal tajidu ma tu'tiku raqabah, punyakah dana untuk membebaskan budak? Subhanallah. Laki-laki ini menjawab, la, tidak punya uang untuk membebaskan budak. Lalu Nabi berikan alternatif kedua. Nabi tanya begini, fahal tastati'u an tasuma sahraini mutatabi'aini? Kalau begitu, mampukah kamu menggantinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut? Subhanallah, bulan Ramadan 1 hari saja dia nggak tahan, padahal dibuka pintu-pintu rahmat, dibuka pintu-pintu surga, abwaabul jannah dibuka, dilipat gandakan amalnya di bulan yang penuh mulia ini. Dia tidak sanggup, apalagi di bulan lain dia puasa sendirian 2 bulan berturut-turut. Maka laki-laki ini jawab, la, tidak sanggup ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi SAW bertanya lagi, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Kalau begitu, adakah kamu memiliki sesuatu yang bisa memberi makan 60 orang miskin? Enggak. Untuk bisa membebaskan mereka puasa itu, si miskin itu sahur dan bukanya kamu tanggung 60 orang. Laki-laki ini menjawab, la, saya tidak punya sesuatu ya Rasulullah. Summa jalasa, kemudian laki-laki ini duduk, dia pasrah. Mau dihukumi oleh hukum Islam terserah, mau disanksi oleh Rasulullah terserah, dia sudah pasrah. Fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan sekarung korma. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq bihada. Wahai laki-laki, bawalah ini sekarung kurma, kemudian berikan kepada 60 orang miskin tadi. Bersedekahlah dengan kurma ini. Faqala, laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, a'ala afqara minna? Ya Rasulullah, apakah kurma ini, sekarung kurma ini yang Anda perintahkan untuk memberi makan 60 miskin itu, a'ala afqara minna? Apakah diberikan kepada orang yang lebih miskin dari kami? Fama baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Ya Rasul, di Madinah, di antara 2 bukit hitam ini, Madinah itu diapit oleh 2 bukit. Di antara 2 bukit hitam ini, tidak ada yang lebih miskin dari kami. Tidak ada yang lebih membutuhkan kepada sekarung kurma ini ketimbang aku dan keluargaku. Ya Rasulullah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tertawa mendengar keterus-terangan laki-laki ini. Hatta badat anyabuhu, sampai-sampai gigi seri Nabi itu nampak jelas karena beliau ketawa mendengar keterus-terangan laki-laki. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhab fa'at'imhu ahlaka. Pergi Anda dan beri makan keluargamu dengan sekarung kurma ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ahli hadis yang lain. Ada 7 orang ahli hadis, rawahu sab'ah. Ada 7 orang ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini. Wal lafdu li Muslim. Adapun yang dibaca ini adalah lafaz yang dirumuskan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, lihatlah hadis ini. Saya ingin simpulkan 1 menit saja. Laki-laki ini di bulan Ramadan, dia bercampur dengan istrinya di
kamar yang khusus spesial. Andai kata laki-laki ini tidak datang kepada Nabi, andai kata dia berdiam diri saja, yang tahu cuma dia dan istrinya, yang lain gak ada yang tahu. Ini di dalam bilik pribadi. Tapi subhanallah, laki-laki ini datang kepada Rasulullah. Kenapa begitu? Karena Ramadan ada 2 poin dibina di dalam Ramadan ini. Yang pertama adalah kejujuran. Mau lari kemana? Allah Maha Alim, bersembunyi ke dalam lubang, menggali tanah, ngumpet dimanapun. Allah Maha tahu. Jadi begitu kita melakukan kesalahan, tidak ada tempat lari kecuali lari kepada maghfirah Allah. Tidak ada tempat ngumpet kecuali datang kepada Nabi dan memohon syafaatnya. Kejujuran. Kenapa begitu? Karena orang yang tidak jujur dia bukan mukmin. Quran surat An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Hanya saja sungguh kalau tidak jujur, kalau dia bohong, alladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang yang bohong itu adalah orang-orang yang tiada iman kepada ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadibun, lalu distempel oleh Allah, mereka adalah para pembohong. Poin pertama. Poin yang kedua, hukum Allah itu adalah hukum yang ringan dan merahmati. Hukum Allah itu adalah hukum yang penuh dengan kasih sayang. Lihat hadis ini. Orang salah, dia berbuat dosa, lalu dia mengadu kepada Rasulullah, diberi 3 opsi. Opsi yang pertama, bisakah kamu bebaskan budak? Tidak ya Rasulullah. Bisakah puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak ya Rasulullah. Bisakah beri makan 60 orang miskin? Tidak ya Rasulullah. Begitu tidak, dibantu oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ini untuk orang miskin? Lebih miskin dari saya? Ya, kata Nabi. Tidak ada yang lebih miskin di Madinah ini kecuali saya yang paling butuh kepada kurma ini. Ya sudah, ini buat kamu dan buat keluarga. Jadi ini orang sudah miskin belagu, ya Pak ya. Tapi karena dia berlapang dada bahwa aturan Allah itu aturan yang sangat penuh dengan kasih sayang, dan dia datang kepada Rasulnya dengan pede dan pasrah, akhirnya dia memperoleh kemuliaan dan dia memperoleh bantuan dari Nabi dan memanusiakan dirinya. Subhanallah. Itulah hukum Allah. Yang orang kata Allah, mereka diseru untuk ridho dengan hukum Allah, tapi mereka menuduh Allah berbuat zalim. Subhanallah. Mereka menuduh Allah berbuat zalim. Padahal hukum Allah. Kata Hatib bin Abi Baltaah, ya Amirul Mukminin, ini pembantu saya mencuri. Dipanggil oleh Umar bin Khattab, wahai Hatib, panggil pembantu. Dilihat oleh Umar bin Khattab, pembantunya calei, kata orang Sunda. Calei tahu Pak? Ringkih, kurus badannya. Lalu dilihat Hatib bin Abi Baltaah, sabuknya tenggelam dalam lipatan, gemuk. Apa itu? Jadi kalau orang gemuk, perutnya itu kan menutup sabuknya. Jadi saking gemuknya, sehingga lemak perutnya berlipat menutupi sabuknya. Kata Umar bin Khattab, kamu gemuk, wahai Hatib. Sementara pembantumu ceking, kurus. Lalu ditanya si pembantu ini, kenapa dia mencuri? Karena hak-hak saya tidak ditunaikan oleh tuan, oleh Hatib bin Abi Baltaah. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Wahai Hatib, kalau pembantumu mencuri sekali lagi, yang aku potong tangannya adalah tanganmu. Begitu Bapak Ibu, hukum Islam, hukum yang penuh rahmah, yang penuh dengan keadilan. Jadi orang menakut-nakuti kalau hukum Islam tegak, yang ada adalah potong tangan, yang ada adalah laki-laki dimadu. Padahal kita senang madu,
manis dan menyehatkan. Tapi ibu-ibu begitu dengar madu langsung naik darah. Ya ibu ya, untung ibu-ibunya cuma sedikit. Pura-pura gak dengar aja ibu. Jadi ibu-ibu begitu dengar madu marah bukan kepala. Padahal hukum Islam itu adalah hukum yang paling merahmati, paling dipenuhi oleh kasih sayang. Semoga Allah